Bismillahirrahmanirrahim. Wa niyatun wal qawlu thumma al-amalu bi ghairi wafqi sunnatin la takmulu. Man lam yakun ya'lamu dha falyas'ali, man lam yajid mu'alliman falyarhali. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlul bina'i fawqa mawjin yaj'alu. Faqta' yaqinan bil fuadi wajzimi bihadathil alami ba'dal adami. Ahdathahu la li ihtiyajihi ilah, walau arada tarakahu lamabtada. Wa niyatun wal qawlu thumma al-amalu, dan melakukan niat ketika ibadah, wal qawlu, dan mengucapkan itu niat dengan lisan, thumma al-amalu, kemudian mengamalkan, bi ghairi wafqi sunnatin, dengan tanpa mengikut sunnah, la takmulu, tidak sempurna atau tidak sah. Kemarin itu sempat ramai kalau kita niat sholat. Yang namanya niat sholat itu kan di dalam hati, ketika berbarengan makrunatan dengan takbiratul ihram. Tapi ada sebagian yang melafazkan niatnya dia sholat. Jadi sebelum dia takbiratul ihram, dia itu ngucapin niat sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin, misalkan gitu. Nah, ini ada sebagian orang yang menentang, ini nggak ada sunnahnya, nggak ada hadisnya, gitu. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i yang namanya ibadah itu ada dua, ya, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Melafazkan niat itu dengan lisan ketika kita mau takbiratul ihram itu masuk ke dalam ibadah ghairu mahdhah. Memang perbuatan yang baik, sebab nggak sembarangan orang itu bisa niat dalam hati berbarengan dengan lafaz Allahu Akbar. Allah itu dalam hatinya dia berbicara, dia niat melakukan sholat, karena itu syaratnya harus bareng. Oleh karenanya para ulama ucapin dulu sebelum kita sholat, agar supaya menolong lidah kita ini, menolong hati kita ketika kita takbiratul ihram. Jadi kalau kita mau ngapal gitu ya, kan biasanya kita yang sebut-sebut tuh ya, dengan lisan kita. Nah, itu untuk menolong supaya kita bisa niat dalam hati berbarengan dengan takbiratul ihram. Ya, ma yatawassalu ilal wajib fa huwal wajib. Apa-apa yang menjadi perantara yang wajib, niat itu wajib. Nah, perantaranya itu yaitu ketika kita ngucapin dengan lisan, gitu ya. Man lam yakun ya'lamu dza falyas'ali. Barang siapa tidak mendapatkan pengetahuan, ya, enggak mendapatkan ilmu, ya, dza falyas'ali, maka dia bertanya. Man lam yajid mu'alliman, dan siapa orang yang enggak mendapatkan pengajar, ya, guru, falyarhali, maka dia mencari. Apalagi dalam urusan agama, gitu ya. Kita nggak bisa otodidak langsung dari kitab. Kita nggak bisa otodidak langsung dari apalagi dari Mbah Google, gitu. Nggak bisa kita. Yang namanya ilmu agama itu harus sanadnya jelas. Jadi ketika Rasulullah ngomong A, sampai kepada para sahabat, sampai kepada tabi'in, sampai kepada kita, gitu. Ya, jadi ada beberapa kelompok orang yang nggak melaksanakan sanadnya ini. Seumpamanya ini, ketika saya ngaji, ketika saya mengartikan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu saya artiin Maha Pengasih itu nikmat yang besar-besar. Lalu Ar-Rahim itu nikmat yang kecil-kecil. Itu saya tahu dari guru
guru saya juga tahu dari guru lagi, gurunya lagi itu tahu lagi dari guru, terus sampai kepada para sahabat dan Rasulullah. Itulah namanya ilmu agama. Kalau otodidak itu bisa jadi nanti malah setan yang ngajarin kita. Wa ta'atun mimman haraman yaqulu, dan ketaatan kepada Allah mimman haraman yaqulu, dari apa? Dari barang-barang yang haram yaqulu, memakannya. Mithlul bina fauqa maujin yuj'alu, seumpama membina satu bangunan di atas ombak gitu. Jadi kita merasa diri kita paling taat gitu ya kepada Allah, tapi kita hasil perut yang kita ada, hasil yang kita dapatkan buat perut kita dari yang haram. Itu jangankan perut, baju yang kita pakai buat sholat aja, kalau seumpamanya itu kita dapat buat nyolong umpamanya gitu, nggak sah sholat kita gitu. Kelihatannya mau sholat, saya sholat, tapi dia cari dia baju buat nutup auratnya itu dari yang halal atau yang haram, itu tetap diperhitungkan di situ. Kalau apalagi perut, kita makan tadi pagi, sarapan pagi, boleh ngambil dari warung sebelah, nggak pakai ngomong-ngomong. Perut itu kan masuk ke dalam perut, terus langsung dicerna sama perut kita. Itu mencerna yang haram gitu tuh kan perlu proses waktu tuh. Nah itu makanya orang-orang yang suka makan makanan yang haram itu susah buat dinasehatin. Kenapa? Karena udah keras hatinya dia, karena kebiasaan masuk yang haram gitu. Jadi dinasehatin ya bakalan kena gitu. Karena jadi gampang aja kalau kita punya anak, umpamanya kita nasehatin, nah sholat gitu. Dia nggak mau sholat, jangan salahin anak itu dulu. Kita lihat diri kita dulu, ini anak mau kasih makan makanan apaan? Apakah makanan yang halal apa yang haram? Kalau seumpamanya ini yang haram, oh berarti ya pantas anaknya kayak begitu gitu. Ya jangan kita langsung main tabokin aja anak kita gitu. Kita aja dulu kita lihat. Iya, diri kitanya dulu. Apalagi ya udah, kalau sekarang sih udah parah deh, bukannya maksudnya tuh udah benar-benar jahiliyah. Orang korupsi gitu ya, misalkan 50 miliar, wah ini biar ngebersihin hartanya nih, sedekah ke masjid mana gitu, sumbangin ke yang mana gitu. Padahal itu dari harta yang haram, yang nggak sah sedekahnya begitu. Tuh, apalagi banyak pejabat-pejabat itu nyumbang kemana gitu ya. Ya kan kita namanya kalau kita disumbang, kita nerima kan kita nggak pantas nanya, ini duit halal apa duit haram? Nggak boleh kita nanya begitu. Kalau dia bilang ini hadiah buat di sini majelis ini, gitu, ya udah kita terima. Adapun nanti resikonya, ya si yang ngasihnya itu nanti yang kena. Gitu. Makanya dalam agama diajarkan masalah ilmu warok. Nggak sembarangan kita terima apanya, baik itu dari orang lain, dari saudara kita, gitu. Namanya warok. Yang penting asal kita cukup, gitu ya. Nggak perlu yang lebih-lebih. Dilihat apa yang halal, apa yang haram. Itu buat diri kita. Kalau kita tanya malah menyinggung perasaan dia. Iya, repot kita. Ente ini ngasih ini halal apa haram? Tapi ada juga orang menjalankan omong gitu. Ini ente dari mana nih duitnya nih? Ini barang ini dari mana nih? Gitu. Ya buat lebih sahnya lagi kalau ada dia tanya begitu. Nggak apa-apa juga gitu. Kalau udah ketahuan dari haram, diambil juga. Ya kita husnuzon aja. Mungkin dia buat dibalikin lagi gitu ya ke orang itu tanpa dia tahu. Gitu aja deh gitu. Kayak Mbak Hamid Pasuruan itu pernah suatu kali pejabat sana tuh ngasih mobil Mercy. Ngasih mobil Mercy zaman dulu kan namanya Mercy itu luar biasa gitu ya. Dikasih,
Dia nggak ambil, dia ditaruh, ya udah taruh aja. Gitu. Begitu orangnya pulang, balikin mobilnya. Ini karena ente udah ngasih dan ini udah jadi hak aneh. Sekarang ini mobil aneh kasih lagi ke ente. Begitu caranya nih. Ya. Kalau sekarang kita pakai aja apa mobil Mercy sekarang. Faktor yakinan bil fuadi wajzini, maka kuatkanlah hal keadaan keyakinan, ya, dengan hati yang jazam, yang nggak bergeser-geser gitu ya, jazam. Bihadatil alami ba'dal adami, dengan baharunya ini alam setelah ketiadaan. Ya. Ahdatsahu la li ihtiyajihil ilah. Baharunya ini alam tidak dengan butuhnya Tuhan kepada ini alam. Jadi Allah ciptain ini alam bukan karena Allah itu butuh, bukan. Gitu. Walau arada tarakahu, walau Allah itu berkehendak meninggalkan untuk menciptakan ini alam, lama tada, ya dia nggak ciptain. Kalau seandainya Allah nggak pengen ciptain kita ini manusia, ya bisa aja, gitu. Jadi bukan sesuatu yang mutlak Allah tuh harus menciptakan planet bumi gitu ya. Allah harus menciptakan manusia biar supaya disembah. Enggak gitu. Enggak mutlak. Fahuwa lima yuriduhu fa'alu, maka yaitu dengan apa-apa yang dikehendaki Allah, fa'alu, melakukan. Walaysa fil khalqi lahu mithalu, dan tiadalah dalam penciptaan bagi Allah itu perumpamaan yang sama. Ya, segini banyaknya manusia nggak ada yang sama. KT itu dia orang kembar, nggak sama juga. Itu ciptaan Allah. Ya. Kalau ciptaan manusia kan bisa sama semua, gitu ya. Kalau ciptaan Allah nggak ada yang sama. Kita sama orang mana dari kutub utara sana nggak sama. Gitu. Jangankan sama kutub utara, yang tetangga kita di sebelah kita nggak sama. Iya, beda-beda jadinya. Tuh, kita kalau kita pikirin aja kita tuh dapat pahala kita tuh, tafakur begitu. Oh ya, ciptaan Allah tuh nggak ada yang sama, gitu ya. Tabiatnya beda-beda, dari fisiknya juga beda-beda. Itu dapat pahala kita. Kalau orang sekarang enggak, mesti dikasih lihat dulu. Oh, orang barat itu nemuin sesuatu yang luar biasa, baru kita ya, oh iya, iya, orang barat aja. Padahal kita sendiri orang Islam harusnya bisa kayak begitu, gitu. Kita nungguin dulu orang barat nemuin sesuatu baru, oh, di Allah ciptain begini gitu. Nah, itu berarti keyakinan kita masih lemah, berarti kayak begitu. Qudratuhu likulli maqdurin ju'il, kekuasaan Allah bagi tiap-tiap yang dikuasai itu berlaku. Wa ilmuhu likulli ma'lumin syamil, dan pengetahuan Allah bagi tiap-tiap yang diketahui itu mencakup semuanya. Munfaridun bil khalqi wat tadbiri, sendirian dengan menciptakan dan mengatur. Jadi nggak ada bantuan siapa-siapa. Jalla 'ani syabihi wan naziri, suci daripada tasyabbuh, menyerupai dan menyamakan. Ya, nggak ada yang nyamain Allah dan juga nggak ada yang tasyabbuh menyerupai Allah, gitu. Ya, kaum mujassimah ya itu benar-benar tasyabbuh. Kalau Allah bilang Allah itu ada tangannya, ya benar dibilang ada tangan, gitu. Allah ada mukanya, dibilang Allah itu ada mukanya. Nah, ini itu tasyabbuh. Jadi Allah ini harus disucikan dari hal-hal yang kayak begitu. Kita beriman sama ayat-ayat Allah, tapi menyandangkan sifat-sifat Allah itu dengan sesuatu yang layak. Sebab itu akan nabrak sana sini. Kalau kita samain Allah dengan makhluk, umpamanya gitu ya, berkaki, bertangan, berwajah, gitu, bertempat. Hayyun muridun qadirun alam, maha hidup dan maha menghendaki, qadirun maha kuasa, alamu maha berimu. Lahul baqa wasamu wal kalam, bagi Allah itu kekal dan mendengar dan berkata-kata. Kalamuhu kawasfihil qadimi, kalam Allah itu seperti sifatnya yang qadim.
yang sedia tanpa mula, ya, nggak berbentuk huruf, nggak bentuk suara. Lam yuhdithil masmu'a lil kalimi, tidak menimbulkan, ya, sesuatu yang didengar, ya, dari orang yang diajak Allah untuk berkalam. Yuktabu fil lawhi wa bil lisani, dituliskan di dalam kitab lauh mahfuz, wa bil lisani yukra, dan dengan lisan diucapkan. Kama yuhfazu bil adhani, sebagaimana dihafal dengan pikiran. Arsala ruslahu bi mu'jizatin, Allah mengutus rasul-rasulnya dengan mukjizat. Zahiratin lil khalqi, nampak bagi makhluk. Bahiratin, ya, mengagumkan. Semua mukjizat itu, ya. Quran, mukjizat Rasulullah, itu udah jelas-jelas itu sesuatu yang mengagumkan. Jadi ada yang pernah dapat nasihat dari salah seorang kiai sepuh, kalau ente mau ngelihat kehidupan ente, lihat aja dalam Al-Quran, semuanya ada. Semua kehidupan manusia itu dalam Quran ada, gitu, ya. Entah itu masalah perang, entah itu masalah kehidupan kita, gitu, ya. Itu di dalam Al-Quran semuanya udah ada. Karena kita lebih senang Quran kita taruh di lemari di paling atas aja, nggak kita baca. Kita baca pun kita kagak ngerti artinya, itu susah deh jadinya. Udah gitu nggak mau ngaji lagi, repot. Wa khassa min bainihim Muhammad, dan mengkhususkan dari para nabi itu Nabi Muhammad. Falaisa ba'dahu nabiyyun abada, maka tiadalah setelah Nabi Muhammad itu nabi selama-lamanya. Ya, orang-orang ngaku sebagai nabi di sini udah banyak tuh, Musaddiq, gitu, ya. Terus siapa lagi tuh, Lia Eden, gitu kan, ngaku-ngaku sebagai nabi. Itu biasanya kalau orang-orang ngaku sebagai nabi, nanti terakhirnya itu meninggalnya biasanya itu kena penyakit diare, badannya habis, ya. Kebanyakan dibuktikan sama Allah seperti itu. Faddalahu ala jami'i man siwa, keutamaan Nabi Muhammad atas seluruh orang-orang itu yang lain. Fahuwa syafi'u wal habibu lil ilah, maka yaitu memberikan syafaat dan menjadi kekasih Allah, ya. Wa ba'dahu fal afdalus siddiq, dan setelah Nabi Muhammad maka yang utama itu as-siddiq, Abu Bakar Siddiq. Wal afdalus tsani, dan utama yang kedua lahul faruqu, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Utsman ba'dahu, kemudian Sayyidina Utsman. Kada Aliun, sebagaimana juga Sayyidina Ali, ya. Nah, ini adapun ada kelompok-kelompok yang menentang ini, kita tetap nggak bisa bilangin kalau dia itu kafir. Selama orang itu masih mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita nggak bisa langsung bilang kafir nih, gitu kan? Ya, nggak bisa begitu. Fasittatul baquna fal badriyu, lalu siapa lagi yang lebih utama? Fasittatul baqun, maka yaitu 6 sahabat, yang 6 lagi itu kan sahabat yang dijamin masuk surga. Selain Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ada lagi 6, ya. Seperti Thalhah bin Abdullah, gitu, ya. Zubair bin Awam, ya. Sa'ad, ada lagi itu Sa'ad juga, 2 Sa'ad, ya. Lalu ada Abdurrahman bin Auf, itu yang dijamin masuk surga tuh. Abu Ubaidah, ya, yang terakhir. Ini rata-rata pemuda semua nih, ya, yang turut ikut dalam perang Uhud, perang Badar. Lalu selain yang 10 yang 6 itu, yang sahabat yang menjamin masuk surga, siapa lagi yang lebih utama? Fal badriyu, itu orang-orang yang ikut perang Badar. Berapa orang tuh? Ada 313 orang. Sampai ulama itu nulis kitab khusus tentang Ahlul Badar, siapa aja yang ikut, gitu, ya. Nah, itu ditulis semua nama-namanya ada. Wa ghairuhum min sa'iril a'immah, dan selain mereka dari seluruh imam-imam, ala huda, atas hal keadaannya petunjuk, wal ikhtilafu rahmah. Kelewatan. Wa Syafi'i wa Malikun wa Nu'man, dan Imam Syafi'i dan Imam Malik dan Imam Nu'man,
wa Ahmad bin Hanbal dan Imam Ahmad bin Hanbal, wa Sufyan dan Imam Sufyan bin Tsauri, wa ghairuhum min sa'iril a'immah dan selain mereka dari seluruh imam-imam. Karena kita ketahui dalam Islam ini sejak dari zaman Rasulullah sampai dengan sekarang itu ada sekitar 14 lebih mazhab ya dalam masalah furu', dalam masalah fikih ya. Tapi 14 mazhab ini mengerucut dalam i'tiqad ya, dalam keyakinan, yaitu al-Imam Asy'ari gitu ya. Ala hudan wal ikhtilafur rahmah, atas petunjuk dan ikhtilaf mereka itu adalah suatu rahmat. Jadi yang namanya perbedaan menjadi rahmat adalah dalam hal-hal furu'iyah, dalam hal ibadah. Misalkan kita subuh biasa pakai kunut, sebelah kita masjid nggak pakai kunut, itu kan beda. Tapi perbedaan itu adalah rahmat. Tapi para imam madhab itu walaupun berbeda-beda saling menghormati ya. Dalam hal keyakinan, dalam hal i'tiqad, mereka tetap mengerucut semua kepada Imam Asy'ari. Mereka itu diantara imam madhab dalam fikih, semuanya dalam tauhid itu mengerucut kepada Imam Asy'ari. Jadi kalau dibilang perbedaan rahmat dalam keyakinan ya nggak bisa gitu ya. Tapi dalam fikih ya bisa kita bilang perbedaan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbi zidni ilma wa fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni maqbulan fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ya كاثر النوال يا حسن الفعل يا طيبا بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.